Elektron duduk termenung. Sesekali ia kayuhkan kedua kakinya agar ayunan bergerak perlahan. Ayunan yang sering disebut orbital merupakan tempat yang paling elektron sukai. Jadi, siapapun orang yang ingin menemukannya, langsung saja menuju orbital. Walau demikian, tidaklah mudah untuk bertemu elektron di sana. Tapi setidaknya, orbital lah tempat kemungkinan elektron melepaskan penatnya ketika ia berada di rumah atom. Mengapa aku selalu ingat proton? Keluh elektron seraya menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Apa yang salah dengan perasaan ini? Tidak bolehkah aku tertarik padanya? Pertanyaan yang sekian kalinya, namun tak juga elektron mengetahui jawabannya. Elektron menatap jauh ke depan dan terhenti pada sebuah kamar yang biasa disebut nukleus. Tatapannya syarat dengan beban, namun begitu tajam seakan ingin menembus dinding kamar di mana proton berada. Seandainya aku adalah neutron, pastilah hatiku sangat senang karena aku akan selalu dekat dengan proton. Gumannya lagi. Elektron tinggal di sebuah rumah mungil bersama dua saudara angkatnya. Para tetangga memanggil rumah mungil itu dengan sebutan atom. Elektron adalah anak tertua. Kelahirannya dibantu oleh Om J.J. Thomson pada tahun 1897. Semenjak dalam kandungan, dia sering dipanggil dengan nama sinar katoda, karena elektron merupakan anak yang diperoleh melalui tabung sinar katoda dan perkembangannya selalu dipantau oleh Om William Crookes. Setelah ia lahir, ia diberi nama elektron seperti yang diinginkan oleh Om G.J. Stoney. Beratnya ditimbang oleh Om Robert Millikan ternyata hanya 9,11 kali 10 sampai 28 gram. Adiknya yang pertama bernama Proton. Kelahirannya dibantu oleh Om E. Rutherford pada tahun 1906. Dia lebih gendut dibandingkan elektron karena masanya 1837 kali dari massa elektron, yaitu 1,673 kali 10 sampai 24 gram. Pada tahun 1932, elektron mempunyai adik kedua yang diberi nama neutron. Om James Chadwick yang membantu kelahirannya. Dia hampir sama gendutnya dengan proton, karena masanya adalah 1,675 kali 10 sampai 24 gram. Walaupun mereka bersaudara dan tinggal bersama dalam rumah atom, tetapi karakter ketiganya berbeda. Elektron paling tidak suka berada di dalam rumah. Baginya dunia terasa sempit jika hanya memandang tembok-tembok yang memisahkannya dengan dunia luar. Berkeliling di halaman rumah lebih mengasihkan. Elektron dapat berjalan-jalan di taman, memandang bunga-bunga yang berkembangan, dan menghirup keharumannya. Saat pagi tiba, mentari akan menyusupkan kehangatannya sehingga elektron semakin bersemangat untuk terus beraktivitas. Biasanya elektron akan bersepeda melalui lintasan yang disebut sebagai orbit. Jika dia merasa lelah, maka elektron beristirahat dalam orbital. Keaktifan elektron dianggap perilaku yang negatif oleh keluarganya. Lain lagi dengan kedua adiknya. Mereka lebih suka di dalam kamar. Kamar itu mereka sebut dengan nukleus. Karena itulah mereka berdua dinamakan nukleon. Walaupun begitu, elektron tahu jika proton terkadang tertarik dengan aktivitasnya. Sehingga mereka sering mencoba bertemu untuk saling berbagi hati. Sedangkan neutron, dia sangat cuek. Apapun yang terjadi di dalam rumah atom, dia netral-netral saja. Bagi keluarga atom, sifat pendiam proton merupakan sifat yang dianggap positif. Namun, bagi elektron, proton mempunyai karisma yang membuatnya terlihat sempurna dibandingkan neutron. Adanya perbedaan karakter antara elektron dan proton membuat mereka saling tertarik. Ketertarikan inilah yang membuat beban bagi keduanya karena semestinya itu tidak ada. Aku mohon proton, cobalah kamu mengerti perasaanku, Kata elektron. Maaf elektron, tanpa kau katakan pun aku tahu perasaanmu. Karena aku pun merasa demikian. Tapi itu tak mungkin. Jawab proton setengah terseduh menahan tangisnya. Jikalau kita bersatu, maka tak akan ada rumah atom lagi. Lanjut proton lirih.
Elektron terdiam. Dia paham sekali, tak mungkin proton meninggalkan nukleus. Tapi ia juga tak mungkin menghapus ketertarikannya pada proton dengan mudah. Mengajukannya saja membuat rasa menjadi gundah, apalagi harus jauh darinya. Pastilah rindu itu ada. Rindu pada perhatiannya, rindu pada cerita manjanya, rindu dengan tatapan penuh rasa rahasia yang dalam. Ya sudahlah, biarkanlah perasaan ini tetap ada. Toh, aku masih bisa memandangmu meski tak mampu bersamamu. Ujar elektron kemudian. Kamu tahu, Proton, hanya kaulah yang sering datang dalam mimpiku, dan memang hanya menjadi mimpiku. Lanjut elektron menegaskan apa yang dirasakannya selama ini. Keduanya kini terdiam. Diam oleh ketidakberdayaan akan sebuah perasaan yang entah kapan hadir di antara keduanya. Namun mereka paham, kebahagiaan tidak selalu harus menjadi satu, tetapi saling mengingatkan ketika salah, memotivasi ketika lelah, memberikan nasihat bijak ketika gundah. Semoga semuanya menjadi ajang untuk ibadah. Dari perbedaan inilah yang akan menjadikan mereka dalam satu kesatuan di rumah atom, sehingga mereka dapat menempati posisi, tugas, dan fungsinya masing-masing demi berputarnya dunia yang indah.